Ini adalah perjalanan spearfishing kami di Laut Barat dan Laut Selatan Raja Ampatnya Lombok. Pertualangan panjang yang tidak pernah bosan kami lakukan, berburu, menangkap ikan, menikmati hasil perburuan bersama teman-teman, sekaligus menikmati keindahan alam karya Sang Pencipta. Halo teman-teman, kembali lagi. Hari ini kita berburu di Laut Selatannya Lombok dan bagian barat Lombok menggunakan perahu milik teman bersama Master Yun, Spero Nanta, Bro Mandala, Spero Abeng, Kucanu, Master Jack, dan Huda Muhammad. Mendapatkan hasil yang cukup dan bakar-bakar di pantai tersembunyi yang indah. Perjalanan pertama dimulai dari barat. Kita udah siap nih teman-teman. Kami berangkat dari rumah sekitar jam 6 pagi. Perjalanan dari rumah hanya memakan waktu 30 menit. Kita beli semangka dulu buat bekal di perahu nanti. Cak 15 nih Pak. Oke, dia Cak 15. Kalau tiara 10. Teman-teman yang lain sudah menunggu di tempat perahu kami parkir. Sebelumnya kami membayar tiket terlebih dahulu. Ini kawasan wisata Pantai Cemara, Lombok Barat. Kami melewati jembatan peninggalan dan entah siapa yang meninggalkan jembatan ini. Terima kasih orang baik. Disinilah teman menyimpan perahunya, aman dari ombak dan cuaca ekstrim. Sungai ini terhubung langsung dengan lautan. Di sini kami langsung memindahkan barang-barang yang cukup banyak, mengingat spearfishing memiliki perlengkapan yang lumayan. Setelah semua perlengkapan sudah naik, kami langsung berangkat. Tidak sabar rasanya ingin sampai tujuan, tetapi kami tidak bisa tancap gas begitu saja. Sepanjang sungai ini, perairannya ada yang dangkal dan ada yang dalam. Perahu dengan ukuran yang cukup besar harus pelan-pelan. Inilah jalur kami saat ini. Perjalanan menuju lokasi ditempuh kurang lebih 30 menit atau 1 jam jika ombaknya cukup besar. Spot kami berada di tengah laut. Disinilah spot kami, tidak ada tanda di sini. Di tengah lautan hanya gunung-gunung kecil yang berada di dalam air. Saya langsung bersiap dan mulai penyelaman. Saya menggunakan spear gun konvensional dengan 2 karet, sangat cukup untuk pemula seperti saya. Banyak melelah. Ke kiri. Mana? Di dalam ada nembak kerapu. Terus? Ke kiri dia, kiri dia. Nah, terus nggak dapat nembak. Kaget ya? Coba begini. Spero Nanta dan Bro Mandala memberikan info di bawah banyak ikan melelah dan Bro Mandala sudah melihat ikan tenggiri. Saya jadi semakin penasaran. Semoga ada rezeki hari ini. Penyelaman pertama, saya melihat ikan baronang yang bersembunyi di batu. Tetapi sayangnya, tembakan saya meleset dan terlihat ikan tidak pergi menjauh. Saya coba menyelam lagi di batu yang sama. Dan benar, ikan masih ada di sana. Saya arahkan tembakan. Alhamdulillah kena. Ini rezeki pertama saya, ikan baronang. Ikan baronang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan menjadi ikan favorit penyelam atau bahkan para pemancing. Ukurannya cukup lumayan teman-teman. Menyelam lagi di tempat yang sama. 2 kali tembakan sebelumnya, ikannya tidak pergi ternyata. Alhamdulillah, saya berhasil mendapatkan 1 ekor lagi. Ukurannya lebih kecil sedikit dari yang sebelumnya.
Tidak jauh dari batu karang yang tadi, saya melihat satu ekor lagi bersembunyi. Saya mencoba menyelaminya dengan perlahan. Tembakan berhasil mengenai, tetapi sayangnya ikan terlepas. Kemungkinan dia akan mati karena tubuhnya tersobek. Teman-teman, ternyata ikan yang tadi terlepas tidak jauh berenang. Saya arahkan tembakan lagi. Alhamdulillah, tepat mengenai ikan. Satu ekor lagi tambahan untuk jenis ikan yang sama. Hari ini ikan baronang berkumpul di satu tempat. Mereka lebih banyak terdiam di batu karang daripada sekuling ke sana kemari. Membuat saya lebih mudah untuk mendapatkan ikan baronang. Di samping saya, Spero Abeng sudah berhasil mendapatkan ikan jiti. Ini dari jenis Golden Trevally dan ukurannya cukup lumayan besar. Ini menambah koleksi buruan hari ini dan semakin seru. Mantap bro. Saya akan kembali ke perahu. Di atas sana ada Speronanta dan Bromandala. Mereka sedang asik mancing di atas perahu. Di atas ini, memancing tidak kalah serunya. Di hari yang lain, perburuan kami lanjutkan bersama Bromandala, Kojanu, dan Spero Abeng. Oke teman-teman, kita di spot kedua. Teman turun ya, teman-teman udah pada turun semuanya. Oke, mudah-mudahan ada hasil di spot kedua. Belum lengkap saya meloading karet. Saya dikejutkan dengan seekor ikan jiti yang cukup besar. Terpaksa saya mengejarnya dengan satu karet. Tetapi sayang, ikannya memang senang dikejar karena dia tak kunjung berhenti. Yah, memang belum rezeki. Ternyata ada hikmah yang lain di sini. Tepat di bawah saya melihat seekor cumi raksasa di bawah. Dia sedang berkamuflase, tetapi siluet tubuhnya terlihat jelas dari atas, lonjong oval dan dia bergerak. Perlahan saya turun dan saya arahkan tembakan dari atas. Tembakan berhasil mengenainya. Cumi melakukan perlawanan sambil mengeluarkan tinta hitam pekat. Alhamdulillah, cumi raksasa berhasil saya dapatkan. Menurut saya, cumi ini sangat enak dengan bumbu-bumbu yang sesuai selera. Jadi cumi-cumi ini sangat jarang saya temui karena kepandaiannya dia berkamuflase, sehingga seringkali kita melewatkannya. Dan alhamdulillah hari ini saya mendapatkannya. Rezeki yang sangat luar biasa. Di sini juga saya melihat penyu, cukup sering saya melihatnya. Sayang sekali beberapa karang di sini sudah rusak karena illegal fishing. Sangat disayangkan. Semoga kita bisa sama-sama menjaga laut tanpa menggunakan bom ikan dan racun. Di bawah sana terlihat Spero Abeng sedang mengejar ikan dan tembakannya meleset. Di sini saya melihat seekor gurita yang masuk ke dalam lubang. Saya segera mengarahkan tembakan. Ternyata ada gurita lain di atas sana. Saya langsung berubah haluan. Tembakan berhasil mengenai gurita dan gurita langsung masuk ke dalam lubang. Butuh perjuangan panjang untuk mengeluarkan gurita dari lubang, hingga akhirnya membuat baterai kamera saya habis dan tidak bisa merekam saat-saat saya berhasil mengeluarkan gurita dari lubang. Di sini bibir saya juga terkena sengatan ubur-ubur.
Ditarik dulu. Iya. Oh ya Allah, kulitnya. Ini bibir seksi namanya. Seksi bro. Ini kena ubur-ubur guys. Nah, seksi. Ternyata saya alergi terhadap ubur-ubur. Begitu tersengat langsung membengkak. Di lain hari perburuan masih berlanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kembali lagi. Kita trip lagi hari ini. Masih di wilayah barat, teman-teman. Kita pakai bootnya Bro Mandala. Kita berangkat. Setelah bagian barat ini, trip terakhir akan beralih ke laut bagian selatan Lombok. Seperti biasanya, kami melakukan persiapan sebelum perburuan dimulai, yaitu memindahkan alat-alat yang begitu banyak ke atas perahu sambil menunggu satu teman lagi yang datangnya dari jauh. Trip kali ini kami lakukan berempat. Saya, Bro Mandala, Master Ion, dan Bro Nanta. Ya, guys. Hari ini airnya pasang, bagus sekali. Nanti coba main di dermaga, kita cari barramundi dulu. Master Ion datang. Ayo, Dari Lombok Timur, jauh-jauh ini. Iya. Begitu teman datang, kami langsung berangkat. Karena hari ini airnya pasang, perahu bisa melaju lebih cepat. Sungai ini dikelilingi hutan bakau, pas sekali dengan habitat barramundi. Tetapi ramainya aktivitas di sungai ini membuat ikan malu-malu. Ya teman-teman, jalurnya kita ke Taka-Taka tengah. Nanti kita coba di spot buntut. Ada di tengah, nanti perjalanannya kira-kira ya 10 menitan lah. Teman-teman sudah sampai di spot dan alhamdulillah airnya bening sekali. Bening sekali airnya, mudah-mudahan ada rezeki. Bismillah. Air yang jernih adalah harapan para penyelam. Tak perlu lama-lama, saya langsung saja turun. Di sini saya menyiapkan jangkar agar tersangkut pada batu. Terkadang kami tidak sadar perahu sudah berpindah. Jika jangkar sudah pasti tersangkut, penyelaman jadi lebih tenang. Penyelaman pun dimulai. Seperti biasa, penyelaman pertama dimulai dari yang dangkal-dangkal dulu. Di depan saya banyak sekali ikan melela yang sedang berenang. Ikan ini sebenarnya incaran saya sebagai pemula. Ikan ini sangat mudah untuk dibidik dan rasa dagingnya tidak kalah enak dengan ikan-ikan papan atas. Jika saya tidak melihat ikan predator, ikan ini selalu menjadi alternatif dan tak perlu khawatir. Pertumbuhan ikan ini begitu cepat dan begitu banyak. Penyelaman berikutnya saya lakukan lebih dalam. Di sini saya hanya melihat ikan kulit pasir, ikan melela, dan ikan kuntur atau green chopfish dari kejauhan. Sudah lama saya menunggu tidak ada ikan predator yang mendekat atau melintas. Terlihat dari kejauhan sepertinya seekor green chopfish. Saya arahkan tembakan dan alhamdulillah kena. Peluru pun tersangkut di bawah. Kelamaan saya menunggu di bawah sehingga saya harus lebih lama di atas untuk mengambil oksigen. Itu perlu dilakukan. Di sini Master Ion membantu saya mengambilkan peluru yang tersangkut beserta ikannya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah tambahan lagi seekor green chopfish berhasil saya dapatkan. Kembali lagi saya menargetkan seekor melela
dikarenakan hari ini tidak ada ikan predator yang melintas. Seperti inilah kegiatan spearfishing kami. Semua tergantung rezeki masing-masing. Cok, mau nembak murai. Besar sekali. Takut nyangkut, bro. Kegiatan spearfishing ini tidak selalu berhasil mulus. Terkadang kami mendapatkan ikan yang berlimpah dan besar. Terkadang kami mendapatkan ikan kecil-kecil, bahkan zong. Ketika arus kencang, air keruh, ataupun sedang badai, kami terpaksa balik arah dan pulang. Atau seperti saya sebagai pemula dalam membuat video, harus berhenti merekam ketika baterai kamera saya habis. Begitulah kehidupan. Yang penting jangan sampai kehabisan semangat. Di bawah sini saya menargetkan ikan melelah untuk terakhir kalinya sebelum baterai kamera saya habis. Berikutnya kami beralih ke laut bagian selatannya Lombok yang dikenal sebagai Raja Ampatnya Lombok. Lihat orang jaring sini naikin di sana satu pickup naik. Ikan apa? Golden tadi sudah nembak, saya lihat pas dibiarin gitu baru saya turun. Sebelum mendarat, kami sempat singgah sebentar untuk menyelam di bawah dermaga. Alhamdulillah mendapatkan satu ekor baramundi yang ukurannya cukup kecil. Ini ya teman-teman, hasil hari ini. Munding masih hidup dia nih. Hasil tangkapan hari ini cukup lumayan banyak. Rezeki yang patut selalu kita syukuri. Petualangan masih berlanjut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita mau trip lagi. Trip kali ini di Raja Ampatnya Lombok bersama Huda Muhammad dan teman-teman menikmati hasil buruan di pantai tersembunyi yang indah. Sekitar pukul 6 pagi saya menyiapkan alat-alat sebelum berangkat menuju rumah teman di mana kami berkumpul. Teman-teman, hari ini kita trip bersama Huda. Bang. Halo. Dan kita trip nih. Bang. Disinilah kami berkumpul di rumah Bro Mandala. Semua teman-teman sedang mempersiapkan alat-alat, memeriksa kelengkapan alat masing-masing agar tidak ada yang ketinggalan. Perjalanan kali ini cukup jauh. Sayang sekali jika ada alat yang tertinggal. Di pertengahan jalan kami singgah di warung sebentar untuk mengisi bahan bakar. Perjalanan kami tempuh sekitar 1,5 jam. Teman-teman, kita sudah sampai di lokasi. Sekarang lagi keluarin barang. Kita mau langsung ngejos. Mudah-mudahan nanti sempat kita bakar-bakar di tempat setelah dapatnya. Di trip kali ini bareng Bang Huda, si maestro Lombok dia, konten kreator terbaik kita di Pulau Lombok. Lebar. Halo. Ya, hari ini tumben kita trip di selatan di spotnya master kita Bang Molan. Ya, semoga spearfishing pagi ini ada hasil ya untuk kita bakar-bakar. Mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan nanti sempat bakar-bakar. Setelah sampai di lokasi, kami harus menurunkan barang-barang yang begitu banyak dan kami harus jalan terlebih dahulu untuk bisa sampai di bibir pantai. Teman-teman, sudah sampai di pantai dan sekarang kita persiapan. Hari ini mudah-mudahan teduh ya lautnya, mudah-mudahan banyak ikan. Nanti kita ke sana. Oke teman-teman, sudah siap semuanya, saatnya kita berangkat. Kenapa punya tripod?
Ini adalah Laut Selatan Lombok, laut yang jarang dijamah karena ganasnya ombak, layaknya pantai selatan di Indonesia. Tetapi di balik itu menyuguhkan keindahan alam dari keagungan Sang Pencipta. Berdiri kokoh bukit-bukit yang tertancap ke dalam laut, menghipnotis setiap pandangan yang tertuju padanya. Hari ini kita ke Gili Telu, teman-teman. Gili Telu, Itu Raja dia. Ampatnya Lombok. Raja Ampatnya Lombok ada di sini. Teman-teman yang lain sudah pada turun, mereka masing-masing berburu sesuai dengan cara masing-masing. Bang Huda juga sudah siap turun dan berburu. Teman-teman bisa menonton petualangan Bang Huda di channelnya, Huda Muhammad, yang tentunya lebih seru. Sekarang giliran saya melakukan persiapan dan melanjutkan perburuan. Menjejak di atas perahu. Sedikit tips atau cara dari saya sebagai penyelam pemula agar rileks saat menyelam walaupun itu penyelaman pertama. Ketika saya masih di atas permukaan air, saya menahan nafas. Tidak perlu banyak saat pengambilan nafas. Yang penting saya menahan nafas di atas permukaan air sampai akhir saya bisa menahannya. Sampai terjadi kontraksi pada otot kita, biasanya otot pada tangan, jari itu bergerak sendiri tanpa kita sadari. Ini sering saya lakukan guna memberikan sinyal kepada tubuh agar oksigen yang sedikit saya hirup dapat dimaksimalkan oleh tubuh. Teman-teman bisa mencobanya, tapi ini hanya untuk pemula seperti saya. Di sini saya sedang menunggu di atas batu. Biasanya batu ini adalah lintasan ikan-ikan besar, tetapi hari ini saya tidak melihat ikan besar. Yang ada hanya ikan pogot Batman yang cukup banyak di depan saya. Saya melihat ikan target lainnya, tetapi dia malu-malu untuk mendekat. Lautan memanggil aku terpaku, menyelam di antara batu karang. Mencari spot lainnya, saya mencoba melintasi deburan ombak di balik batu karang. Ombak yang berputar, buih yang banyak membuat pandangan saya tertutup. Sehingga saya harus tenang, melihat di atas permukaan air agar saya tidak terbentur oleh batu karang lainnya. Harus tetap tenang dan jangan sampai tertarik oleh pusaran air. Menunggu sampai deburan ombak berkurang. Di bawah sini ada 2 ekor bluefin trevally mendekat. Tetapi sayang saya terlambat untuk melepaskan anak panah. Ini belum rezeki saya. Adrenalin melonjak, hati berteriak. Lagi menyelam di titik lain, saya melihat seekor mauri atau kakap emas dari kejauhan. Dan hanya bisa menunggu sampai ikan pada jarak tembakan. Nasib di medan terang, kepala ikan jadi sasaranku. Laut. Tetapi sayang ikan tidak kunjung mendekat. Sampai nafas di titik terakhir, saya terpaksa melepaskan tembakan. Hasilnya pun meleset. Tidak apa, saya akan mencobanya lagi. Sebelum saya kembali ke atas perahu, saya berhasil mendapatkan seekor bluefin trevally. Tetapi sayang, momen saat menembak tidak dapat terekam karena ada sedikit kendala teknis. Ikan bluefin. Apa hasil, Master? Hasil Master Bromolan. Ikan inilah yang akan kami bakar di pinggir pantai sembari istirahat mengisi perut yang kosong sebelum melakukan perburuan lagi. Bromolan. Siap. Papa ini Lanjut. jauhnya ngerekam. Ini dong. Ya siap. Jadi siang ini kita bakar-bakar teman-teman. Itu ada Bang Huda sudah mulai proses membersihkan ikan. Jadi kamera saya kena air satu, mati satu. Galaunya masih terasa sampai rumah teman-teman ketika kamera yang baru saja dibeli rusak begitu saja. Tetapi momen bakar-bakar dengan view yang sangat indah ini dapat melupakan kejadian ini sejenak. Dapatkan siang ini untuk bakar-bakar. Nanti insya Allah kalau ada waktu kita coba turun lagi di sini
atau di sana di ujung langit. Tapi kalau ada waktu ya teman-teman. Kita bakar-bakar ini teman-teman. Ini baru sekali dapat dan ini nanti bakalan manis sekali nanti. Keren. Betul-betul fresh. Api sudah disiapkan oleh teman-teman. Ikan siap untuk dibakar. Matahari juga sudah tergelincir ke arah barat. Sembari menunggu ikan siap disajikan, ini saatnya untuk memanjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Di sini Bang Huda akan menerbangkan drone untuk melihat view Pulau Lombok ciptaan Tuhan yang sangat indah, yang sama-sama kita cintai. Di sini pantainya terpencil dan masih asri. Sebelahnya itu. Alah, keruh terus. Jenggotnya belum matang ya. Sungkelan deh. Ya, berapa istrinya itu nggak ditanya. Bawa sana, Bang. Ikan bakar sudah siap untuk disajikan, tetapi sebelumnya kami tidak lupa untuk pengambilan gambar terlebih dahulu. Jadi ini Teman-teman, sekian menit sudah kita menanti. Alhamdulillah ikannya sudah matang sempurna. Langsung saja kita nikmati bersama. Teman-teman, ini saatnya mengisi perut kami yang kosong. Mari makan teman-teman. Menikmati ikan bakar hasil buruan di pinggir pantai, rasanya mengalahkan restoran bintang 7 sekalipun. Gigitnya besaran. oh gitu. Ada tamu. No. Traveling. Udah. It's really big. Sorry, you take your picture, eh? Sit and enjoy it, bro. We have another side. Yeah, okay. Enjoy. It's good beach. Okay. Oke teman-teman, hari ini ada tamu. Coming from Prancis. Oh. Coming from Prancis. Kehadiran tamu melengkapi kenikmatan santapan kami siang ini, menambah kehangatan dalam bincang-bincang santai di pinggir pantai. Perbedaan itu selalu ada agar kami dapat saling mengenal. Ikannya udah habis teman-teman, mantap sekali. Alhamdulillah. Hari ini sangat bagus, cuacanya bagus. Perut sudah terisi, tenaga pulih kembali. Saatnya berburu untuk yang terakhir kalinya sebelum kita pulang. Ini adalah Gili Sarang, berdiri kokoh tepat di depan Teluk Sepi dan Teluk Pelongas. Di sini Master Abeng turun untuk mengecek apakah arus layak untuk diturunin atau tidak. Karena tidak semua sisi Gili ini terkena arus yang kencang. Kita agar selalu hati-hati dalam melakukan penyelaman. Keselamatan selalu nomor 1. 2 ekor bluefin trevally ukuran kecil tiba-tiba mendekat. Entah apa yang saya pikirkan, saya belum saja melepaskan tembakan. Ikan pergi menjauh dan lagi-lagi belum rezeki. Menyelam lagi di kedalaman 4 meter, saya melihat ikan pogot kipas di lubang batu. Perlahan saya turun menyelam sambil mengarahkan tembakan
dan berhasil mengenai ikan. Ikan ini biasanya dikenal dengan ikan pogot ayam. Rasanya yang enak mirip dengan daging ayam, dagingnya putih. Di depan saya terlihat sampah yang begitu banyak. Seusai musim hujan biasanya sungai-sungai meluap dan membawa sampah menuju lautan. Tidak jarang kami para penyelam menjumpai sampah yang berserakan di dalam laut. Ini dikarenakan kelalaian manusia dalam membuang sampah. Saya akui saya juga pernah membuang sampah sembarangan. Manusia bisa berubah. Dimulai dari saya sendiri tidak membuang sampah sembarangan agar kita sama-sama bisa menjaga bumi kita. Menyelam lagi dan menunggu di atas batu. Tiba-tiba dari arah kanan datang seekor bluefin trevally. Saya arahkan tembakan dan alhamdulillah kena. Tembakan berhasil mengenai titik lumpuh ikan. Baru menyelam di kedalaman 2 meter, datang lagi seekor bluefin trevally. Sepertinya penyelaman di sore ini mulai datang rezeki. Sore hari biasanya ikan mulai keluar lagi untuk mencari makan. Disinilah kesempatan para penyelam bisa melihat ikan predator yang mengejar mangsanya pada sore hari. Lagi-lagi di sini ikan melelah tetap menjadi favorit saya. Ikan ini bisa kita jumpai di mana-mana dan dengan mudah bisa kita dapatkan. Menyelam lagi dengan perlahan dengan teknik melayang sambil melihat sekitar apakah ada ikan yang datang mendekat. Di sini saya disambut lagi oleh bluefin trevally. Semakin sore semakin seru. Tembakan berhasil lagi mengenai titik lumpuh ikan. Alhamdulillah tambahan 1 ekor lagi untuk jenis ikan yang sama. Mencoba untuk menyelam lagi. Tetapi sayang, dikarenakan waktu sudah semakin sore, teman-teman datang menjemput saya. Banyak ikan. Perburuan harus kami akhiri, mengingat perjalanan untuk sampai di rumah harus ditempuh 1,5 jam. Nah, ikan saya. Belum berapa? Baru jam 4 ini. Ini adalah hasil terakhir dari petualangan ini. Perjalanan kembali harus menempuh laut dan darat. Alhamdulillah kali ini mendapatkan hasil yang cukup. Rasa syukur harus selalu kita panjatkan. Kembali lagi kami harus berjalan kaki dan mengecek kembali perlengkapan spearfishing agar tidak ada yang tertinggal. Sesampainya di rumah kami membagi-bagi hasil buruan hari ini. Cukup sekian, terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa dukungan teman-teman untuk menekan tombol subscribe agar saya lebih semangat dalam membuat video sebagai hiburan. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.